Meneliti hal kecil disebut terang, fokus pada lembut disebut kuat. Gunakan cemerlang, kembali cemerlang. Maaf, tadi ada dikatakan kalau misalnya kita terus-terus berbuat karma buruk yang semakin banyak, maka seumur hidup tidak akan tertolong. Lao Tzu menyampaikan bahwa kalau kita sembarang terus membuka indera kita, sembarang berucap, tidak berhati-hati menjaga firman, koneksi di dalam diri kita. Kita sendiri yang memutuskan koneksi kita dengan Buddha dan dengan Lao Mu. Semua masalah yang datang kepada kita itu artinya kita harus cantik, kita harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Kadang banyak sekali orang di dunia ini kalau ketemu susah Lao Mu Tzu Pei, atau menyalahkan Lao Mu tidak Tzu Pei. Tetapi sampai kepada titik ini, Lao Tzu beliau menegaskan bahwa seumur hidup tidak akan tertolong. Jadi sesuatu yang perlu kita sadari, perbuatan kita yang menyebabkan semua itu. Kenapa harus kita tidak adil kepada diri kita sendiri? Bagaimana kita tidak terkoneksi itu adalah karena kita tidak tulus sungguh-sungguh memahami diri kita yang sesungguhnya. Kemudian Lao Tzu beliau menyampaikan lagi, meneliti hal kecil disebut terang. Apa yang dimaksud dengan meneliti hal kecil? Dalam hidup ini kita selalu mencari keluar. Kita selalu mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan luar, berhubungan dengan orang lain. Kita lebih suka mengurusi orang lain daripada mengurusi diri kita sendiri. Kita lebih merasa puas, merasa terhormat, dapat dopaminnya, dapat kebanggaannya ketika kita mengurusi orang lain, termasuk anak-anak dan keluarga kita. Tetapi kita lupa terlebih dahulu mengurusi diri kita sendiri. Karenanya itu Lao Qianzhen beliau berpesan bahwa bila pembina yang tidak memperhatikan hal kecil, maka tidak bisa mengurus hal besar. Hal kecil itu adalah apa? Hal kecil itu adalah terang yang ada pada diri kita sendiri. Kita kalau tidak bisa mengurus pici mauping kita sendiri, kalau kita tidak bisa membangkitkan kapasitas sejati kita, manalah mungkin kita bisa mengurus hal yang besar. Lao Tzu beliau juga menyampaikan mengurus hal yang besar di dunia dimulai dari mengurus hal yang kecil. Kemudian fokus pada yang lembut disebut kuat. Di dunia ini orang merasa bahwa kalau orang pintar, orang ambisius, orang yang punya power, orang yang tenar, itu orang yang kaya raya, itu pasti adalah orang yang kuat. Tapi sebenarnya tidak demikian. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa fokus pada lembut. Lembut ini adalah fokus kepada Wu-wei, fokus kepada nuraninya sendiri. Itu baru betul-betul tidak bisa dikalahkan, baru betul-betul kuat. Karenanya itu gunakanlah cemerlang, kembalilah cemerlang. Lao Tzu beliau mengatakan bahwa dalam hidup ini kita punya kapasitas kok. Kenapa kita nggak mau peduli sama kapasitas kita? Kita bisa terkoneksi kok dengan Buddha dan dengan Lao Mu. Tapi kenapa kita tidak mau? Maka kembalilah kepada cemerlang. Tiada keinginan vitalitas tercapai. Ini adalah praktek kebiasaan mencapai langgeng. Hari ini Ho Xue minta satu foto kepada Cirita, salah satu umat ya Yin Chen kalau dari temannya Meli Cie. Ini Ho Xue pernah dikirimin foto ini oleh Cirita. Ho Xue diceritakan bahwa orang tua ini beliau adalah mamanya Cirita, beliau sudah almarhum. Tapi ketika mendengar kisah riwayat hidup beliau ini sangat luar biasa. Beliau punya anak yang banyak, beliau tidak pernah mengeluh, kesabarannya luar biasa, sampai kepada akhir hidupnya beliau berkapasitas. Beliau bahkan bisa tahu kalau barang hilang, beliau bisa kasih tahu anaknya, bilang itu di belakang lemari. Itu ada yang bisikin saya di belakang lemari. Kemudian beliau bahkan ketika akhir hidup beliau, itu Lao Mu memberitahu kepada beliau bahwa nggak usah takut,
cuman sebentar aja nggak terasa apa-apa kok. Dia bisa cerita begitu, beliau bisa cerita begitu kepada Cirita. Cirita hari ini harusnya ada dalam kelas ini. Jadi para bijaksana sekalian, mencapai kembali kapasitas sejati kita susah nggak? Enggak. Semua orang bisa. Kita sudah tahu. Laumu sudah berikan kesempatan ini. Yang diperlukan hanya apa? Lepaskanlah seluruh keterikatan kita. Kembalilah kepada seperti mamanya Cirita ini. Gak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan beliau kepada Laumu. Dan gak perlu ada orang yang mengajarkan beliau bahwa ada Laumu. Beliau nggak mengerti untuk bertanya macam-macam. Beliau juga nggak mengerti untuk berdebat dengan orang lain. Beliau juga mungkin tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua apa yang beliau rasakan dan beliau laksanakan. Tetapi ketulusan yang seperti inilah yang mengkoneksikan kita dengan Lao. Kalau kita lihat Lao Tianzhen kita itu apa yang membuat beliau itu berfirman dan firman-Nya kekal. Apa yang membuat beliau berfirman? Karena beliau itu terkoneksi dengan Laumu. Lao Tianzhen itu tidak, kalau kita dengar ceramah beliau tidak berhenti menyebut Laumu Tzu Pei itu tidak berhenti. Itu artinya bahwa beliau terkoneksi dengan Laumu. Datang ke dunia ini karena Laumu. Menyelesaikan tugas di dunia ini, menolong seluruh saudara itu karena Laumu. Karenanya itu tentunya ini adalah kapasitas yang luar biasa. Tetapi tahu itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat sulit dipahami atau bukan sesuatu yang berlebihan atau bagaimana, tetapi sangat sederhana, sangat gampang. Sesuatu yang sebenarnya alami, jati diri kita yang sebenarnya. Itu nanti bab 53. Kemudian terakhirnya Lao Tzu menyampaikan bahwa tiada keinginan vitalitas tercapai. Adalah praktek kebiasaan mencapai langgeng. Tiada keinginan. Kita bisa sudah mengurusi 5 indera kita sudah bisa fokus pada pintu suci kita, melihat, meneliti setiap timbulnya perbuatan dan pikiran kita selama ini, apakah itu sudah pantas atau tidak pantas, kita bisa melihat dengan baik dan kemudian kita bisa melepas, kita bisa kembali ke qing-qing, ke tentram, wan yan fang xia yin pusen, maka kita akan mencapai vitalitas. Vitalitasnya sudah pernah diajarkan, yaitu qing-qi sen, itu terolah dengan baik. Apabila qing-qi sen ini terolah dengan baik, syaratnya hanya satu, hati yang lepas dan tentram. Kalau terus-terusan dipraktekkan seperti itu, sesungguhnya ya seperti mamanya Cirita beliau ini, mencapai langgeng itu, mencapai Buddha itu, bukanlah suatu hal yang sulit, bukanlah sesuatu hal yang hanya orang tertentu yang bisa mencapainya. Mencapai nirwana adalah suatu yang memang bisa dicapai oleh siapapun. Jadi para bijaksana sekalian, di bawah sini He Jiangshi beliau ada menambahkan, Buddha ditanya, apa yang kamu dapatkan dari meditasi? Dia menjawab tidak ada, tetapi biarkan saya memberitahu apa yang saya lepaskan dari meditasi. Kemarahan, kecemasan, depresi, rasa tidak aman, ketakutan, dan kematian. Ya, sebenarnya jangan tanyakan apa yang didapat, karena memang harus bertanya kepada apa yang telah dilepaskan. Ada melepas, baru bisa mendapatkan. Tidak ada melepas, maka tidak akan bisa mendapatkan. Para bijaksana sekalian, Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Laumu Tzu Pei, Wan Xian Pusata Tzu Ta Pei, mohon pengampunan dari Laumu. Semoga para pandita juga berwelasasi memaklumi dan memberikan petunjuk, dan para bijaksana sekalian memaklumi. Xie xie, 各位请